Halo guys, jangan bosan ya di kelas virtualnya Memlina. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya, kalau bajunya tetap, hijabnya tetap. Karena ini sebenarnya videonya Memlina buat dalam satu waktu, tapi kita potong-potong tepat. Oke, biar agak beda, aku kasih penutup kepala ini ya, biar suasananya berbeda. Walaupun tetap pipinya bulat, terus ya tetaplah seperti ini. So pasti aku rasa kalian juga kangen dengan Memlina. Maaf ya kalau mungkin video pembelajarannya enggak Memlina bikin yang serius banget atau yang saklek banget atau yang kayak gimana, karena kemarin yang di video pertemuan pertama, video kedua itu udah yang saklek, yang teoritis banget. Itu tetangga motornya, aduh sorry ya, sekali lagi sorry kalau suara motor lalu lalang tuh kedengeran. Nanti kalau mungkin ngerusak suara di video, sorry ya. Oke, ini mungkin sebagai video yang terakhir ya dari rangkaian tentang kebutuhan dasar pada lansia. Jadi kalau kemarin yang pertama, yang kedua itu udah bahas tentang fisiologis, kemudian psikologis. Sekarang kita bahas tentang modifikasi lingkungan pada lansia ya. Kalian harus ingat dan harus memahami, kembali lagi ke teori dasar lansia. Lansia itu kembali seperti anak kecil, rek. Kok bayi? Tahu nggak bayi? Tahu nggak kamu, adikmu punya adik di rumah bayi? Sama manusia hidup itu kayak 5 jari. Jadi kembali lagi gitu loh. Jadi yang selain kita harus memperhatikan kesehatannya, memperhatikan kondisi psikologisnya, dan juga memperhatikan kondisi secara sosial kulturalnya, secara finansialnya, kemudian secara religiusnya, kita juga harus memperhatikan tentang kondisi lingkungan yang ada pada lansia. Kondisi lingkungan pada lansia ini dibagi ada beberapa sih sebenarnya. Yang pertama itu kondisi lingkungan di rumah. Jadi kondisi lingkungan di rumah di mana memang lansia ini dilakukan perawatan di rumah. Jadi ya sudah di rumah, dia bersama keluarganya, anggota keluarganya. Kemudian ada yang kedua itu kondisi lingkungan lansia di mana lansia ini di panti dinas sosial atau di panti lansia atau di panti jompo seperti itu. Secara otomatis kalau di tempat panti sosial atau mungkin di panti jompo pasti kan temannya banyak dan akan beraneka ragam culture dari masing-masing para lansia yang ada di sana. Nah itu untuk modifikasi lingkungannya seperti apa kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah lingkungan di mana mungkin dalam suatu tempat itu ada terjadi wabah sesuatu hal atau mungkin endemi apa, dan perlu orang-orang dengan usia lansia ini perlu dilakukan evakuasi dan harus dipindah untuk sementara waktu. Nah berarti kan harus penyesuaian kondisi lingkungan seperti itu. Yang pertama kita bahas tentang kondisi lingkungan di rumah. Jadi kalau di rumah itu pada dasarnya mungkin nggak perlu banyak yang perlu kita khawatirkan, karena kalau di rumah itu kan memang ya udah menjadi kebiasaan lansianya aja di rumah biasanya gimana dan seperti apa. Mungkin yang jadi beda kan ketika keluarganya lagi kerja, lansianya kan pasti sendirian di rumah. Apalagi mungkin dengan lansia yang mengalami permasalahan sistem pernafasan atau lansia yang harus tirah baring yang mengalami masalah di mobilisasinya, itu apa sih yang harus menjadi perlu kita perhatikan gitu. Yang pertama di lingkungan keluarga atau di rumah yang perlu kita perhatikan itu terkait apa? Sanitasi udara. Jadi kamarnya lansia itu tidak boleh ditaruh di belakang sendiri, di dapur, dekat kamar mandi, no. Tahun-tahun udah tua taruh belakang sendiri, kalian nggak tahu perjuangannya mbah-mbahmu atau para lansia ini untuk misahin kamu. Jadi harus ditaruh di tempat yang nyaman. Jendelanya harus dikasih jendelanya tuh yang harus tembus cahaya, kemudian ada ventilasinya juga, dan juga sirkulasi udaranya itu harus bagus gitu. Apalagi kalau bisa jendela ini harus menghadap ke timur, karena biar pagi itu di jam-jam 7 sampai jam 9 tuh bisa terkena sinar matahari langsung, tuh bagus banget untuk perkembangan lansia ini. Kemudian yang kedua itu modifikasi lingkungan untuk lansia yang mengalami permasalahan mobilisasi atau gangguan gerak atau gangguan jalan ya. Caranya gimana? Ya jangan kamu kasih sendal yang bawahnya sendalnya itu licin ya, kasihan mbahmu pasti jatuh kan gitu. Jadi kasih
Sendalnya itu juga yang karetnya itu yang bawah bagus, yang dia nggak gampang licin. Kemudian lantai jangan sampai ada air di mana-mana, itu ngebahayain juga. Terus kalau bisa di tembok itu dikasih pegangan kayak besi gitu, atau mungkin si lansia ini kita ajarin untuk pakai alat bantu gerak, misalkan tongkat kaki 3 atau walker seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ketika di lingkungan di dinas sosial atau panti sosial atau di panti jompo, yang pasti yang perlu kita lakukan yang pertama adalah pendampingan lingkungan psikologisnya dulu, pembiasaan yang di rumah, kemudian harus di dinas sosial atau di panti jompo harus yang dirubah apa, dan di dinas sosial di panti jompo pasti punya peraturan. Nah, kita sebagai pendamping harus mampu menjelaskan pada lansia ini terkait pembiasaan yang ada di lingkungan itu, yang pertama. Yang kedua adalah modifikasi lingkungan, tetap sama seperti di rumah, jendelanya harus terbuka lebar, harus bisa dibuka, ventilasinya juga gitu, harus cahaya masuk. Kemudian kalau pagi juga lansia harus dijemur, harus ada terapi aktivitas yang kakinya diinjak-injak di batu kecil-kecil, itu bagus. Kemudian juga ada rendam kaki menggunakan air garam, itu untuk mengurangi nyeri reumatit artritis kayak gitu. Selanjutnya yang ketiga itu mungkin kalau kalian ingat masa pandemi kemarin ya, ketika masa pandemi kemarin pasti banyak nih lansia yang kena pandemi dan harus dibawa ke tempat-tempat isolasi tertentu. Nah, di situ kan karena kejadiannya karena ada pandemi atau ada penyakit yang endemik di situ. Jadi ya mau nggak mau lansia harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di lingkungannya itu. Dan kita perlu nggak sih lansia dengan kondisi itu didampingi? Sangat perlu. Karena apa? Satu, dia pasti kecemasannya tuh lebih tinggi daripada anak muda seperti kita, tuh pasti akan lebih cemas gitu loh, karena nanti kalau aku mati gimana, kalau aku ini gimana, ini tuh pertanyaannya ini tuh di kepala tuh muncul semua. Nah, kita perlu pendampingan, kita perlu penjelasan tentang lingkungannya di situ, dan juga apa paling penting itu adalah modifikasi lingkungan biar lansianya ini nggak kenapa-napa. Dan yang paling penting tentang modifikasi lingkungan itu tujuannya satu guys, mencegah resiko berkelanjutan untuk lansia. Jadi tujuannya adalah itu. Oke? Saya rasa udah selesai ya. Sorry kalau penutupannya kurang menarik, tapi yang jelas yang perlu kalian perhatikan kalau kita bahas bab lansia itu nggak ada habisnya. Dan Membrana sangat excited. Sampai ketemu lagi di next video atau di pertemuan secara tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwon yo guys, mau dilo dan sudah kalian dengarkan. Semoga bermanfaat.